Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari bab 1 ekonomi kelas 11 tentang pendapatan nasional. Di pertemuan pertama ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional, yang kedua manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang keempat komponen pendapatan nasional. Nah, sebelumnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Oke, kita langsung aja ke pengertian pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional atau yang dikenal dengan istilah national income adalah keseluruhan pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini diperoleh dalam periode 1 tahun. Karena ini merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara, jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasional negara tersebut akan semakin tinggi juga. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat yang pertama adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah untuk membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Nah, jadi dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara dapat dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasionalnya dari tahun ke tahun. Apakah mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan dalam perekonomiannya. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah untuk pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Nah, ketika pendapatan masyarakat tinggi, maka pendapatan nasionalnya pun akan tinggi juga. Tentunya, pendapatan masyarakat yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian akan berbeda dong pendapatannya. Contohnya, jika di negara-negara maju, mengapa pendapatan nasionalnya bisa tinggi? Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi, karena mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keahlian. Kemudian, faktor yang kedua adalah keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Kenapa bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Karena dengan memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa melakukan ekspor, sehingga bisa memperoleh keuntungan yang banyak. Contohnya adalah di negara Thailand. Buah-buahan produksi negara Thailand memiliki kualitas yang unggul, sehingga negara Thailand mampu melakukan ekspor produksi buahnya ke seluruh dunia, sehingga Thailand bisa memperoleh keuntungan yang banyak dari produksi buah-buahannya. Lanjut ke faktor yang ketiga adalah ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya tinggi. Nah, ini hampir sama dengan yang sumber daya alamnya banyak ya. Jadi, ketika suatu negara memiliki modal yang besar, ia bisa melakukan produksi dengan jumlah banyak. Jadi,
dia bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Contohnya adalah negara-negara maju. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang komponen pendapatan nasional. Di sini, komponen yang pertama yaitu GDP. GDP adalah singkatan dari Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Produk Domestik Bruto, yang disingkat PDB. Gross di sini adalah bruto, domestik adalah domestik, sedangkan produk adalah produk. Jadi, GDP ini adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Perlu diperhatikan di sini ya, yang dimaksud warga di suatu negara adalah, contohnya di Indonesia ya, orang Indonesia itu sendiri maupun orang asing yang ada di Indonesia. Jadi misalnya ada orang Belanda, orang Singapura, orang Amerika yang tinggal di Indonesia, itu nanti pendapatannya akan dihitung di GDP. Seperti itu ya. Lanjut, kita masuk ke komponen yang kedua yaitu GNP. GNP adalah singkatan dari Gross National Product atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Produk Nasional Bruto yang disingkat PNB. GNP ini adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini perlu dibedakan ya antara warga negara dengan warga di suatu negara. Kalau warga negara adalah orang yang memiliki kewarganegaraan. Jadi contohnya, orang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di luar negeri. Itu nanti perhitungan pendapatannya akan dimasukkan ke GNP. Nah, di sini perhitungan GNP itu rumusnya adalah GDP dikurangi dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Untuk mencari pendapatan faktor neto dari luar negeri itu bisa dicari dengan mengurangi antara pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Itu nanti akan menghasilkan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Lanjut, kita ke komponen yang ketiga. Di sini ada NNP. NNP adalah singkatan dari Net National Product. Nah, di sini dikenal juga dengan istilah Produk Nasional Bersih. NNP ini adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Di sini, rumus NNP adalah GNP dikurangi penyusutan. Bisa diperhatikan ya di sini, perhitungannya itu secara berurutan. Jadi, untuk mencari NNP, di sini harus diketahui GNP-nya dulu. Ini ya GNP. Sedangkan untuk mencari GNP, di sini kita harus tahu GDP-nya dulu. Ini ya, jadi untuk mencari GNP kita harus GDP-nya dulu, itu berurutan. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Di sini, untuk komponen yang keempat ada NNI. NNI adalah singkatan dari Net National Income, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pendapatan nasional bersih. NNI adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ini rumus NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lanjut ke komponen yang kelima, yaitu PI. PI adalah singkatan dari Personal Income, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pendapatan perseorangan. PI adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Jadi, PI itu biasanya berupa gaji atau upah seseorang
sebelum dikurangi dengan pajak dan tagihan-tagihan lainnya. Di sini rumus PI adalah NNI dikurangi dengan dana sosial ditambah pajak, tambah laba ditahan, ditambah iuran asuransi, kemudian dijumlahkan dengan transfer payment. Selanjutnya, komponen yang terakhir atau yang keenam di sini ada DI. DI yaitu singkatan dari disposable income atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pendapatan yang siap dibelanjakan. DI adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Di sini rumus DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Nah, di sini masih berurutan ya untuk cara perhitungannya sama seperti tadi. Untuk mencari DI, kita harus tahu PI-nya dulu. Nah, ini PI. Di sini untuk mencari PI, kita harus tahu NNI-nya dulu di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh soalnya biar lebih ngerti. Di sini perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. Diketahui data sebagai berikut. GDP-nya di sini 1.600, penyusutan 120, pajak langsungnya 240, pajak tidak langsungnya 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negerinya 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140. Dan di sini pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya net national income atau NNI ya. Di sini kita diminta untuk mencari NNI-nya. Sebelum menghitung NNI, kita harus tahu rumus NNI. Ada yang tahu rumus NNI apa? Ini dia rumusnya. Jadi, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kita lihat datanya ya. NNP-nya apakah sudah diketahui? Belum ada ya, NNP-nya belum ada. Sekarang kita coba lihat pajak tidak langsung. Apakah pajak tidak langsungnya sudah diketahui? Ada ya, ini ya, pajak tidak langsungnya itu sebesar 90. Karena di sini NNP-nya belum ada, kita harus mencari NNP-nya dulu. Ada yang tahu rumus NNP apa? Ini rumusnya ya. Jadi NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Kita perhatikan lagi ke data sebelah. Apakah GNP-nya sudah diketahui? Belum ada ya GNP-nya. Kemudian dilihat lagi apakah penyusutannya di sini sudah ada? Ada di sini ya, penyusutannya di sini diketahui sebesar 120. Oke, lanjut. Untuk mencari NNP, di sini kan GNP-nya juga belum diketahui. Sebelum mencari NNP, kita harus cari GNP-nya dulu. Ada yang tahu rumus GNP? Ini dia rumus GNP. GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Di sini GDP-nya apakah sudah diketahui? Sudah ada ya, ini GDP-nya sebesar 1.600. Kemudian dikurangi faktor neto dari luar negeri. Untuk mencari faktor neto dari luar negeri, di sini bisa dengan cara mengurangi antara pendapatan warga negara asing di Indonesia, ini dikurangi dengan pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri, yaitu sebesar 80. Oke. Jadi di sini untuk GNP sudah ada semua ya, bisa kita coba untuk hitung. Kita coba untuk penyelesaiannya. Pertama, kita menghitung GNP. Oke, di sini kita menghitung GNP. Di sini GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Di sini GDP-nya berapa? 1.600 ya, dikurangi dengan faktor neto dari luar negeri. Faktor neto dari luar negeri itu pendapatan warga negara asing di Indonesia 140 dikurangi dengan pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80. Maka hasilnya di sini 1.600 dikurangi 60, maka hasilnya ada
1.540 triliun. Di sini GNP-nya sudah diketahui ya. Karena GNP-nya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung NNP. Rumus NNP di sini adalah GNP dikurangi penyusutan. Oke, GNP-nya tadi sudah dihitung. Berapa jumlahnya? 1.540 dikurangi penyusutan. Di sini penyusutannya 120 ya. Maka nanti ditemukan hasilnya yaitu 1.420 triliun ya. Oke, di sini NNP-nya sudah ditemukan 1.420 triliun. Karena sudah ditemukan NNP-nya, maka kita bisa mencari NNI-nya. Oke, di sini kita tulis rumus NNI-nya sama dengan NNP, ini ya yang tadi kita hitung, dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya sudah ada kan, ini pajak tidak langsung sebesar 90. Oke, kita masukkan angkanya. NNP-nya 1.420 dikurangi pajak tidak langsungnya 90. Maka akan keluar hasilnya di sini 1.330 triliun. Oke, mudah bukan? Sampai sini sudah paham ya? Oke. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.